Episode 22 Janji 4. Dewa Anggur dan Ekstasi. Satu-satunya orang yang menggunakan pengubah seperti itu adalah Dionysus, salah satu dari 12 Dewa Olympus. Rasi bintang, Dewa Anggur dan Ekstasi, bersenandung. Saya tidak bisa mendengar lagu itu tetapi saya bisa melihat tetesan alkohol menari ke melodi yang tidak diketahui. Gelembung bergerak seolah-olah mereka memiliki kehidupan, membentuk banyak catatan di tanah. Catatan itu berulang kali berpindah di antara saya dan Yosangah. Yosangah melihat catatan dengan hati-hati dan membuka mulutnya. Ini adalah Walt anak anjing. Bisakah kamu membaca catatan musik? Sedikit. Yosangah memiringkan kepalanya dan terus berbicara. Mengapa Chopin tiba-tiba muncul? Saya tidak punya petunjuk. Aneh bahwa Dionysus tahu tentang Chopin sejak awal. Tidak, menurut cerita aslinya, dia adalah seseorang yang sangat tertarik dengan budaya musik generasi selanjutnya. Itu tidak aneh. Catatan membentuk lingkaran dan kemudian panah yang menunjuk ke botol soju yang tersisa. Yosangah bertanya-tanya, apakah dia menyuruh kita minum lebih banyak? Ayo minum. Tidak ada cara lain untuk menafsirkannya. Yosangah sih, minum sedikit saja. Setidaknya satu orang harus waras. Petik 2. Saya membutuhkan seseorang untuk melindungi rekan tim saya jika saya mabuk. Saya bisa membangunkan Lee Gilyong dan Shin Yosung, yang hanya minum sari buah apel, tetapi saya ingin membuat mereka tidur nyenyak. Dok Jasi tidak bisa minum dengan baik. Aku bukan peminum yang kuat. Dengan ringan aku mengetuk gelasku ke gelasnya dan meminum soju. Alkohol memasuki tubuh saya dan membuat saya merasa panas. Namun, catatan itu tidak berhenti. Petik 2. Aku pikir aku harus minum lebih banyak. Saya minum beberapa gelas berturut-turut. Panas naik dari dalam diri saya dan saya bisa merasakan kemerahan di wajah saya. Gerakan not-not musik menjadi lebih aktif. Tidak, apakah ini terlihat lebih aktif karena saya mabuk? Yosangah tersenyum. Senang minum denganmu. Saya agak kesepian. Petik 2. Jadi, saya minum beberapa gelas lagi. Saya merasa sedikit lebih baik ketika aroma mellow naik. Saya tiba-tiba berbalik dan menemukan bahwa saya sangat dekat dengan Yosangah. Saya jelas sudah cukup jauh. Saya salah. Suara nafasnya keras. Saya tidak tahu apakah itu napas saya atau napas Yosangah. Bahu Yosangah dengan ringan menyentuh bahuku. Dok Jasi. Iya. Jelas itu adalah wajah yang bebas dari makeup tetapi sulit untuk menemukan cacat. Yosangah perlahan mencondongkan tubuh ke arahku. Wajahnya semakin dekat dan dekat. Sepasang not seperempat dan not ke-8 menari intens di sekitar kita. Jantungku mulai berdetak lebih cepat karena sentuhan di pundakku. Tunggu, ada yang aneh. Keahlian eksklusif, dinding keempat, telah mengimbangi beberapa kemabukan. Pesan itu muncul dan pikiran saya menjadi jernih. Ya, ini tidak bisa terjadi dalam kenyataan. Yosangah bukan orang seperti itu. Itu hanya mungkin karena ini adalah ways of survival. Saya dengan kuat memegang bahu Yosangah dan mendesaknya, Yosangah sih, tetap waspada. Hah, Yosangah yang terkejut berkedip. Wajahnya memerah untuk pertama kalinya. Apa yang aku? Seperti yang diharapkan, itu bukan kehendak Yosangah. Aku berada dalam suasana hati yang sedikit menyedihkan ketika aku membuka mulut dan berbicara ke arah nada yang melayang di tanah. Berhenti bermain dan langsung ke intinya. Semua catatan berhenti pada saat bersamaan. Itu adalah keheningan yang tenang, seperti festival tengah malam tiba-tiba berhenti. Gelembung alkohol jatuh ke tanah dan bunga api terbang. Kemudian gelembung membentuk satu untaian kata. Anda memecah kegembiraan. Saya sedikit terkejut dengan surat-surat yang ditulis di tanah. Beberapa kata yang ditulis dalam gelembung di tanah mungkin tidak tampak hebat, namun sangat sulit bagi rasi bintang untuk berkomunikasi dengan inkarnasi dalam Ways of Survival. Itu sebabnya rasi bintang menggunakan saluran Dokkaibi untuk menyampaikan pesan tidak langsung. Pertama, menyebarkan pesan ke bumi tanpa bantuan para Dokkaibis hanya mungkin dilakukan di antara rasi bintang kelas tertinggi dan konsumsi probabilitas sangat besar. Probabilitas dunia peka terhadap bahasa. Saya mendengar tangisan samar dari aula besar di langit. Dewa dunia ini telah memperhatikan keberadaan Dionysus. Fakta bahwa ia menyampaikan pesan secara langsung tanpa melalui inkarnasi berarti ia memiliki kepercayaan pada pendukungnya. Seperti yang diharapkan, ke-12 Dewa Olympus berbeda. Saya membuka mulut dengan provokasi yang disengaja. Jika kamu begitu percaya diri, datang dan bicara padaku langsung. Kemudian serangkaian kata-kata bergerak. Saya tidak suka yang memiliki tentakel. Sangat menyebalkan untuk bertarung. Jika saya turun sendiri, semua orang akan mati. Sebenarnya, saya tidak mengharapkan apa-apa. Seoul akan berubah menjadi bubuk jika 12 Dewa Olympus benar-benar turun. Ibu saya meninggal seperti itu karena ayah saya. Yosangah melihat kalimat ini dan berbisik padaku. Apa artinya ini? Mungkin dia berbicara tentang mitos kelahirannya. Sejauh yang saya tahu, orang tua Dionysus adalah Zeus dan putri Semele dari Thebes. Hera cemburu pada Zeus dan Semele dan menyamar sebagai perawat Semele, mendorong Semele dengan mengatakan yang berikut. Zeus mungkin palsu. Minta dia untuk menunjukkan seperti apa dia saat dia di Olympus. Petik 1. Semele tertipu dan menuntut agar Zeus melakukan ini. Kemudian dia meninggal karena kecemerlangan Zeus.
Yosanga mendengarkan cerita itu dan memiringkan kepalanya. Bukankah ini sedikit berbeda dari cerita yang aku tahu? Sejauh yang saya tahu, ibunya bukan Putri Tebes. Petik 2. Saya sedikit terkejut dengan pengetahuan Yosanga. Saya bertanya-tanya apakah dia memiliki tingkat 1 dalam mitos, bukan hanya sejarah Korea. Tentu saja, saya tidak memiliki gelar seperti itu. Untaian kata-kata berubah seperti terhibur. Harem, Anda manusia mengenal saya dengan sangat baik. Seperti yang dikatakan Yosanga, mitos kelahiran Dionysus ada 2. Salah satunya adalah versi di mana putri semele dari Tebes adalah ibunya. Versi lain memiliki istri Hades, Persephone sebagai ibunya. Saya bertanya kepada Dionysus, saya ingin tahu, yang mana dari dua versi itu yang nyata. Petik 2. Apakah itu penting? Itu penting. Ada alasan saya membutuhkannya untuk menjadi yang terakhir. Petik 2. Bahkan, saran Jung Hee-won untuk minum adalah upaya untuk memikat Jung Hee-won. Dionysus adalah putra Persephone. Jika mitos ini benar, Dionysus mungkin dapat menghubungi Persephone, istri Hades. Manusia kasar. Tali itu bergetar. Aku suka manusia kasar. Sebenarnya, saya sudah tahu mitos mana itu. Kisah Dionysus disebutkan dalam Ways of Survival. Dulu ada manusia yang seberani Anda. Dia adalah seseorang yang memainkan kecapi dengan sangat baik. Dia tidak berakhir dengan baik. Aku akan berbeda. Aku bisa membuka pintu masuk dunia bawah. Ayah dari malam kaya tidak menyukaiku, tetapi Dewi Dunia Bawah akan mendengarkan aku. Namun, itu sangat berbahaya dan tidak ada jaminan Anda akan kembali hidup. Tidak masalah. Baik, saya suka orang yang bersemangat. Saya menjadi gugup karena suasananya yang luar biasa. Dionysus adalah rasi bintang yang aku tidak pernah tahu apa yang dia pikirkan. Ingatlah ini, saya hanya bisa memberi Anda 12 jam. Jika Anda tidak kembali pada waktu itu maka Anda tidak akan pernah bisa kembali ke skenario. Saya menjadi pusing dan tiba-tiba merasa mengantuk. Saya menyadari apa yang akan terjadi. Sial, ini sebabnya dia membuatku minum. Aku buru-buru berbicara. Yosanga bangunkan anak-anak. Mungkin ini adalah kata-kata terakhir saya. Skenario tersembunyi baru telah tiba. Saat saya memejamkan mata, tetesan alkohol sepertinya tertawa. Aku harap ayah dari malam kaya akan mendengarkanmu. Rasi bintang, dewa anggur dan ekstasi, membimbing jiwamu. Kamu bebas dari pengekangan fisik tubuhmu. Banyak warna terlintas di benak saya dan rasanya seperti sedang mengonsumsi narkoba. Ada rasa sakit yang tajam di dahiku dan kemudian suara samar terdengar. Siapa ini? Menarik. Jiwa inkarnasi sedang berjalan di dunia rasi bintang. Kamu akan menyesalinya. Suara itu mengucapkan kata-kata negatif. Mungkin itu seseorang dari Olympus. Keterampilan eksklusif, dinding keempat diaktifkan. Suara-suara bising menghilang seolah-olah mereka telah diredam. Jiwa orang yang hidup telah memasuki dunia bawah. Para hakim dari dunia bawah telah memperhatikan kehadiranmu. Begitu saya mendengar pesan terakhir, jejak tak terhitung menghilang dari lingkungan saya. Dunia berbalik dengan cepat dan tubuh saya sangat tenggelam. Setelah beberapa saat, rasanya aku telah mencapai suatu tempat. Sulit untuk bergerak tetapi saya bisa menebak apa yang akan saya lihat ketika saya membuka mata. Udara dunia bawah terasa lengket. Pasir di ujung jari saya terasa dingin. Mungkin aku berada di sungai Underworld yang diperintah Hades. Ada sungai Acheron yang mengalir menuju istana Hades dan kapten kapal Underworld Charon akan menungguku. Dan, hei, bangun, apa yang kamu lakukan di sini? Sesuatu menjemukan di kepalaku dan rasanya seperti minyak dituangkan ke atasku. Aku menarik napas dalam-dalam saat duduk. Seseorang meraba-raba tubuhku, meraih leherku dan mengangkatku. Seorang pemula, saya belum pernah melihat wajah ini sebelumnya. Petik 2. Saya juga belum pernah melihat wajah ini sebelumnya. Itu adalah pria dengan wajah kasar dan otot besar. Orang-orang di sekitarnya menatap kami. Dia terlihat baik-baik saja. Periksa tubuhnya. Dia mungkin membawa sesuatu bersamanya. Petik 2. Hei, jangan sentuh. Jika dia jatuh di sini maka dia pasti berantakan. Apakah Anda lupa orang gila yang datang beberapa saat yang lalu? Petik 2. Brengsek gila itu agak istimewa. Apakah orang seperti dia biasa? Petik 2. Saya membiarkan orang-orang berbicara di antara mereka sendiri dan melihat sekeliling. Itu adalah tempat yang luas di mana panas bisa dirasakan. Menilai dari serangan hantu, ini sepertinya dunia bawah. Bingkai yang terbuat dari logam dunia bawah ada di mana-mana dan ada juga tungku untuk peleburan logam. Suasana seperti pabrik. Roh-roh mati diperbudak di dunia bawah dan membuat sesuatu. Sekilas, sepertinya robot raksasa. Tempat apa ini? Hei, apa kamu mengabaikanku sekarang? Aku mengabaikan kata-katanya dan perlahan memutar lengannya yang memelukku. Apa, kekuatan ini? Petik 2. Saya tidak bisa membuang waktu berurusan dengan kentang goreng kecil ini. Saya memutuskan untuk memeriksa skenario tersembunyi yang telah saya terima. Plus. Skenario tersembunyi, pemandangan indah. Kategori, tersembunyi. Kesulitan, A+. Kondisi yang jelas, hindari mata para hakim dan kembali dengan selamat ke tanah. Batas waktu, 12 jam.
Kompensasi, 10.000 koin. Kegagalan, kamu akan dipaksa menjadi penghuni dunia bawah. Plus. Skenario keluar dengan benar. Waktu yang dikatakan Dionysus akurat. Lalu mengapa saya ada di sini? Aku seharusnya jatuh di sungai Acheron. Es bajingan ini. Berani meremehkan kami. Petik 2. Pria besar itu baru saja akan meninju kepalaku ketika aku mendengar suara dari belakangku. Di sana, apa yang terjadi? Apakah sesuatu yang lucu terjadi? Petik 2. Wah. Haha, biarkan aku masuk juga. Hah, saya bosan sampai mati karena saya telah mengerjakan Gundam setiap hari. Petik 2. Melarikan diri, melarikan diri. Orang-orang di sekitar saya mulai menyusut. Itu seperti herbivora yang bertemu dengan predator. Saya melihat ke sisi dari mana suara itu berasal. Itu adalah seorang pria muda dengan tubuh ramping dan poni menutupi dahinya. Pria muda itu menemukan saya dan bergerak ke arah saya. Dia mengintip ke arahku dan bergumam dengan ekspresi kaget. Mengapa kamu di sini? Aku tidak bisa mengerti kata-katanya sejenak. Orang ini mengenal saya. Apa, Anda tidak bisa mengenali saya? Apakah Anda benar-benar lupa? Petik 2. Pria muda itu mengangkat poninya dan aku mengenalinya. Sialan, kalau dipikir-pikir, dunia bawah adalah tempat di mana orang mati datang. Aku bahkan belum memikirkannya. Tentu saja orang yang saya bunuh di sini akan datang setelah sekarat. Ah, jangan terlalu waspada. Bukankah kita berdua mati? Petik 2. Mata pemuda yang ingin tahu itu mendekat. Ada pandangan kejam dan kejam di dalamnya. Saya hanya melihatnya untuk waktu yang singkat tetapi itu adalah kesan yang tak terlupakan. Pria itu tersenyum. Ya, siapa yang membunuhmu? Tolong buka mulutmu. Hah? Orang yang meninggal dalam skenario pertama, Delusional Demon Kim namun berada di domain Hades.